Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Apa Kata Netizen, yang disiarkan langsung dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif ya. Selamat bergabung untuk Anda yang sore hari ini mungkin sedang nyantai kali aja ya, atau mungkin yang sedang baru akan memulai aktivitas sore ini ya. Semangat ya. Pasti deh kalau sore hari ini kabarnya pada baik semuanya nih, karena cuaca di Kota Pekalongan cerah dan juga ya tahu sendiri lah ya, kalau Kota Pekalongan ini agaknya cukup bikin gerah nih udaranya. Nah, tapi semoga aja gerahnya udara tidak membuat pikiran Anda, hati Anda juga jadi gerah. Hai. Nah, seperti biasa ya, di Apa Kata Netizen saya akan mengajak Anda untuk bermain, untuk kasih komen-komen seputar informasi yang lagi viral di media sosial. Apa kira-kira yang lagi rame? Kasih ide dong. Oke, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung di TikTok ya. Ada Mas Nathan, penerjemah. Halo, apa kabar? Ada Ipras juga, ada Radit, ada Maila Dewi Rati, ada siapa lagi nih? Ada Asterik juga, ada siapa ini? Farah NSL. Ada aku yang lain. Terus mana-mana nih? Raja aja. Sudah ya. Nah, ditunggu juga yang lainnya yang mau gabung bisa ya. Dan saya tunggu juga komen-komennya nanti ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, apa ya kira-kira yang bakalan rame untuk dibincangkan? Saya punya informasi ini nih yang menarik nih. Jadi beberapa waktu lalu ada ya dosen yang kemudian dipecat gara-gara ludahi kasir swalayan. Nah, siapakah dia dan bagaimana informasinya? Ini nih, informasi terbaru yang saya ambil dari detik.com menyatakan bahwa dosen Universitas Islam Makassar atau UIM, Amal Said, dipecat dari kampus usai tindakannya meludahi kasir swalayan beberapa waktu lalu. Rektor UIM menyebut Amal Said melanggar kode etik dosen dan peraturan yang berlaku di UIM. Nah, kata Pak Rektor nih, Muammar Bakri, berdasarkan keputusan Komisi Disiplin UIM, oknum dosen tersebut dinilai melanggar kode etik dosen dan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan kampus. Nah, itu dikatakannya kemarin ya, Senin 29 Desember 2025. Nah, diketahui Amal Said merupakan dosen pembantu di UIM dan sebelumnya dia merupakan dosen berstatus ASN atau dosen negeri. Nah, usai diberhentikan dari UIM, ia dikembalikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti wilayah 9 Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atau Sulsel Bartra. Dan seperti dikatakan oleh rektor, memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen dan dikembalikan ke LL Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Nah, usai diberhentikan dan dikembalikan, pihak LL Dikti wilayah 9 telah menerima dosen Amal Said dan selanjutnya LL Dikti ini disebut akan mengkaji tingkat kesalahan dan sanksi untuk dosen yang meludahi karyawan kasir swalayan tersebut. Oke, nah, dan seperti dikatakan Kepala LL Dikti wilayah 9 Andi Lukman, pihaknya menerima dan sudah diterima ya pengembaliannya, tentunya itu adalah dosen ASN dan juga akan dilakukan pembinaan. Nah, pemeriksaan sendiri akan dilakukan LL Dikti pada hari ini dan agenda pemeriksaan berfokus pada status Amal Said sebagai ASN. Nah, Lukman menjelaskan bahwa pemeriksaan etik bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kesalahan. Hasilnya akan dikaji dengan tim etik untuk menentukan sanksinya. Oke, nah, menurut LL Dikti, karena statusnya ASN ya, Amal Said ini tidak bisa langsung dipecat begitu saja, sebab proses harus dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur alias SOP yang berlaku bagi setiap aparatur negara.
Nah, pihaknya masih menunggu karena beliau ini adalah ASN dan tidak mungkin langsung dipecat. Ada SOP-nya juga. Nah, untuk klarifikasi hukumannya sendiri nih kawan. Ada tingkatan dari ringan sampai berat dan potensinya mulai dari penurunan pangkat sampai pembebasan tugas. Nah, untuk saat ini pihak LL Dikti masih menunggu laporan lengkap untuk nanti bisa dikaji. Nah, meski begitu LL Dikti telah menyampaikan kalau tindakan Amal Said sangat disayangkan ya. Karena ya namanya juga gimana ya, ada kode etik ya. Apalagi seorang intelektual nih, dosen lagi ya. Sampai-sampainya ngeludahin karyawan swalayan. Nah, seolah-olah ini kan aduh gimana ya. Oke, saya tunggu komentar dari Anda. Silakan bisa melalui TikTok boleh, di WA juga boleh di 0855420912 ya. Oke, saya mau sapa terlebih dulu yang sudah nonton di TikTok live saya. Ada Lukita. Lukita masih di Karawang nggak ya? Ada Batik Sultan juga, Sultan Makwa ya. Mas Ribut, oke deh, Lukita ngopi di sit band rapegel. Ngecaprak baik katanya. Ada Abdul Aziz, Bang Ribut, apa kabar Abdul Aziz? Nah, kata lu kita nih ya, komentar tuh. Itulah penggunaan ludah yang tidak pada tempatnya. Gitu ya. Oke sih. Iya ya, harusnya pada tempatnya ya, pada tempat yang tepat dan pada momentum yang tepat kali ya. Oke. Ada calon Bapak 57 juga. Dan saya sapa juga yang sudah bergabung lewat WA di 0855420912. Ada Abdi di Karangdadap ya. Sore RKB, cuaca panas anginnya gede. Lagu Seleng dong diputer. Oke deh nanti ya, sabar. Nah, saya masih nunggu komentar-komentar dari Anda soal seputar kasus yang menimpa salah seorang dosen di Universitas Islam Makassar yang dipecat ya dari kampus usai meludahi kasir swalayan beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira Anda gimana nih? Komentarnya. Ditunggu pokoknya komentarnya ya sampai nanti pukul 4 sore nanti. Jadi ada Bin juga nih. Bin gimana kabar? Ada Beng juga HR sudah bergabung. Terima kasih. Nah, oke, ini kayaknya kasus yang rame juga sih ya. Kasus dosen yang meludahi karyawan kasir di salah satu swalayan. Nah, kalau dari informasi yang saya terima lagi nih ya, UIM Al-Ghazali ini resmi memecat dosen berinisial AS dari tugasnya usai terbukti melanggar kode etik. Jadi meludahi karyawan sebuah swalayan ini juga merupakan pelanggaran kode etik. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat, kita melihat kasus ini ya, sebenarnya kode etik seorang intelektual dosen itu juga berlaku di luar kampus. Artinya perilaku, tindakan, perkataan dan apapun selama dia mengantongi sebagai dosen ya, ini harus hati-hati banget nih ya. Jangan sampai kasusnya sama seperti yang terjadi di Makassar nih ya, gara-gara meludahi seorang kasir swalayan, akhirnya jadi nggak cuma viral, akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah, pemutusan kerja sendiri ya yang dilakukan oleh UIM sendiri dilakukan berdasarkan sidang komisi disiplin dan komisi etik UIM. Karena tindakan AS ini dinilai tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak serta kemanusiaan. Nah, garis bawah banget nih, nilai-nilai akhlak dan kemanusiaan. Artinya seorang intelektual ya itu juga harus menjunjung tinggi nilai akhlak dan juga kemanusiaan. Nah, itu penting banget. Kenapa bisa penting? Karena kita juga hidup bermasyarakat, ya kan? Ya memang kalaupun misalkan ada masalah,
Ya oke lah, tapi kan bisa kan dibicarakan Pak dosen. Aduh, 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 aduh. Nah, informasi ini jadi menarik ya, karena melebar kemana-mana juga nih di beberapa media. Ada juga yang memberitakan tentang kisaran gaji Amal Said sebagai dosen UIM yang mencapai puluhan juta. Wow, 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 wow. Jadi nama dosen Universitas Islam Makassar Amal Said ini memang lagi rame dibicarakan oleh media dan juga oleh netizen karena meludahi seorang kasir swalayan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, peristiwa itu sendiri kawan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan peristiwa itu terekam jelas oleh CCTV. Wah, ini dia. N 21 tahun yang menjadi korban ketika itu melaporkan insiden tersebut ke kepolisian. Bahkan videonya diviralkan di media sosial sebagai bentuk sanksi sosial. Nah, kasus ini berbuntut panjang. Pihak UIM mengonfirmasi bahwa Amal Said merupakan salah satu dosen di sana dan rektor segera mengambil tindakan tegas. Nah, terlepas dari masalah pemecatan dosen yang satu ini ya, sebagai informasi aja nih, Universitas Islam Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta ya, bukan negeri, di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Makassar. Jadi gaji dosen swasta berbeda dengan gaji dosen negeri yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, untuk membedakan, dosen swasta dibagi dua golongan, yakni dosen tetap dan dosen tidak tetap alias dosen honorer. Nah, rata-rata dosen swasta ini memiliki jenjang pendidikan minimal S2, bergelar magister atau strata 3 bergelar doktor ya. Nah, dia adalah dosen yang diperbantukan di swasta, perguruan tinggi swasta. Nah, dari jenjang status pendidikan itu, dosen swasta memiliki gaji yang berbeda-beda bergantung dari kebijakan setiap kampus. Nah, meski tidak ada angka secara pasti, ada yang melansir, salah satu media melansir bahwa dari berbagai sumber juga ya, gaji dosen berstatus tidak tetap atau honorer biasanya ditentukan pada jumlah SKS yang diajarkan. Nah, untuk besaran gaji setiap SKS biasanya akan ditetapkan sesuai kebijakan kampus itu sendiri. Nah, meski begitu ini kawan, rata-rata gaji dosen swasta berstatus honorer dengan gelar pendidikan S2 memiliki kisaran antara 4 juta sampai 10 juta per bulan. Itu untuk S2 ya. Nah, bergantung dari kekuatan yayasannya ya. Oke, iya bener. Saya ada Alana juga ya. Lu kita mau kasih komen nih. Mestinya semakin tinggi ilmu, semakin tinggi adab. Yep, aku sepakat. Terus kemudian mestinya juga dosen-dosen di kampus berlatar belakang agama juga semakin tinggi attitude-nya. Alana ya gabung suara live dari radio duluan dari suara live TikTok ya, dari suara di radio duluan radio ya emang karena aku nggak pakai ini. Ya lagian enakan di radio ya daripada di live TikTok ya. Memangnya ada hubungannya gaji tinggi dengan attitude? Ya maksudnya gini, mungkin ya informasi ini ingin mengatakan bahwa ini loh gajinya segini. Masih aja artinya kan orang kan kadang-kadang berpikir bahwa standar kesejahteraan itu dilihat dari besaran gaji, ya kan? Terus kemudian mestinya perilakunya gimana dong gitu kan kalau sudah semakin kaya gitu loh. Bukan berarti semakin gimana gitu ya. Nah ini dia gaji dosen swasta yang tetap ini berbeda. Itu berlaku juga pada dosen swasta yang dikontrak oleh setiap kampus. Nah, status jenjangnya lebih terjamin karena biasanya gaji mereka menyesuaikan upah minimum provinsi sesuai dengan Undang-Undang 13 Nomor 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
Nah, jika melihat dari data yang ada UMP Kota Makassar tahun 2025 ini sebesar 3.657.527. Nah, ya kira-kira segitu lah ya. Meski begitu, gaji dosen swasta berstatus tetap ini dapat menyesuaikan rekam jejak dan durasi kerja di kampus dia tempat mengajar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal patokannya nggak ada sih ya. Oke, kata lo kita ya nggak bisa buat alasan juga sih. Emang. Nah makanya ini yang menarik. Kenapa juga ya ada ya media sampai ngulik persoalan gajinya. Kan aneh juga sih ya. Menurutku sih aneh informasi ini. Harusnya ya fokus dong pada soal attitude, etika, adab gitu ya, akhlak. Why? Kenapa? Nah, apakah ada urusannya dengan itu? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Oke. Putar lagu dulu aja bang biar oke deh nanti ya. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Aku puterin lagu nanti ya. Oke. Nah itu dia kasus dari yang terjadi di Makassar. Saya mau sapa juga yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Mas Klepon Uye di Comal. Comal hadir Mas Ribut, izin ikut komen. Sepertinya itu dosen spesialis ludah kayak nih Mas. Aduh. Ini ada user 823 nggak pakai nama ya. Oke. Sini bawa sini siletnya ya. Terus kemudian ada Mas Hamtaro Tirto. Assalamualaikum, selamat sore Kang Mas, izin bergabung. Mungkin screenshot ini cukup mewakili pendapat saya. Apa sih coba screenshotnya gimana? Percuma gelar tapi nggak ada sopan santunnya, mau ditiru apanya, zaman sudah tua katanya. Gue heran ODGJ bisa jadi dosen katanya. Aduh, betul aneh juga ya. Oke deh, gitu ya. Oke, siapa lagi nih yang pengen gabung untuk kasih komentar soal ini ya? Boleh di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912. Ada Andre part 1. Kata-kata Pak, kata-kata apa? Katanya nih Alana dibebaskan saja, bebas tugas. Sudah dibebas tugas. Ini sudah dikeluarkan dari kampus ngajarnya ya UIM. Tapi kalau lalu dikembalikan ke LL Dikti karena beliau ini adalah seorang ASN ya, dosen ASN. Jadi dikembalikan ke lembaganya dulu. Nah, soal nanti apakah akan dibebas tugaskan atau bagaimana? Nah, itu bergantung hasil penyelidikan yang masih dilakukan oleh LL Dikti. Lalu kita kembali bergabung. Mestinya semakin rendah gaji seseorang, tingkat kesabarannya tinggi. Gitu ya. Aduh. Pak Ribut, petengnya senep tahun baru enake nginep. Maksudnya nginep di mana? Oke. Nginep di rumah sakit maksudnya. Mestinya semakin rendah gaji seseorang, tingkat kesabarannya tinggi sehingga dapat menghadapi berbagai situasi, itu kata lo kita. Ada Mari Biskuit di RKB ya bang. Iya dong, masa di tempat lain. Ayak 67 ya, sudah gabung juga. Oke, Mas Hamtaro di Tirto juga terima kasih sudah gabung, kasih komen. Dan juga Mas Klepon Uye di Comal juga ikutan gabung dan berkasih komentar juga ya. Oke, masih menyisakan waktu 7 menit ya. Alana ikutan gabung, paling ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, selesai. Aduh, iya ya. Kenapa bisa begitu ya? Susah nih. Saya jadi inget ketika dulu masih di kampus nih.
Ipin di Talun, gaji rendah adalah cobaan. Gaji tinggi. Ujian. Aduh, ya ampun. Gitu ya. Oke. Ya kadang-kala memang ya. Sering banget ya orang itu berpikir bahwa dengan gaji tinggi dipikir bahwa kesejahteraan akan jauh lebih terjamin karena berpikir, nah ngomongin soal kesejahteraan seolah-olah ukurannya hanya soal materi. Padahal kesejahteraan secara batin, kesejahteraan secara pikiran, secara hati, secara macam-macam itu juga butuh waktu. Oke, ada Mari Biskuit. Siapa aja yang pernah diundang di RKB Bang? Banyak. Kamu mau diundang? Ini ya, kasih komen atau apa ya, DM lah ya. Mau ngobrolin apa boleh ya. Sampurna 909 ikutan gabung. Terus Ipin di Talun juga masih ngetik aja. Oh, Mari Biskuit sudah pernah ya. Voyager juga ikutan gabung. Firza Atal ya. Ikutan gabung juga, thank you. Bagaimana Cina dengan warga 1 miliar bisa menggaji warganya tinggi, katanya si Ipin di Talun. Nah, bagaimana ya? Ada yang tahu? Firza, selamat sore RKB, selamat sore juga Firza. Oke deh, kayaknya untuk apa kata netizen saya sudahi dulu ya. Kita ketemu minggu depan ya, dengan tema-tema yang lebih menantang lagi. Mau? Ya, mau dong. Satu lagu dulu, Metosa, Bangun Orang Waras ya. Sebagai penutup kebersamaan kita di Apa Kata Netizen. Thank you yang sudah ikutan komen untuk sore hari ini. Dan Apa Kata Netizen akan kembali minggu depan atau hari Kamis ya. Kalau ada. Oke, bangun orang waras. Kamu waras gak sih? Waras gak?